kami ingin sedikit berbincang-bincang dengan Pater berkaitan dengan perayaan 800 tahun anggaran dasar Bapak kita Santo Fransiskus Asisi. Pater berkecimpung di dunia spiritualitas, karena itu kami ingin menggali berkaitan dengan spiritualitas Bapak kita Santo Fransiskus. Boleh nggak Pater? Terima kasih. Ada 3 pertanyaan saya Pater yang kami ajukan pada kesempatan ini. Yang pertama, apa itu anggaran dasar? Supaya mungkin orang-orang, saudara-saudara kita yang menonton channel ini bisa tahu tentang anggaran dasar Bapak kita Santo Fransiskus. Pertanyaan pertama. Saya jawab sekarang. Iya. Nah, anggaran dasar, apa artinya anggaran dasar? Anggaran dasar itu adalah suatu pedoman, suatu aturan arah hidup yang mengatur seluruh dinamika cara hidup, semangat, dan juga bagaimana misi kewartaan para saudara itu harus dilakukan. Paling tidak ada pedoman yang mengatur supaya hidup itu juga terarah pada yang disebut dengan mengikuti Injil, ya, kerangkanya Injil. Injil itulah Yesus Kristus sendiri yang ada dalam Injil. Jadi mengikuti cara hidup Yesus sendiri. Jadi aturan panduan itu, panduan kita adalah Yesus. Yesus menjadi panduan. Yesus yang ada di mana? Yang ada di Injil. Karena itu awal anggaran dasar itu dikatakan, inilah cara hidup saudara-saudara Dina, yakni menepati Injil Tuhan kita Yesus Kristus dengan hidup dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian. Itu awal dari anggaran dasar. Dia memulai dengan inilah cara hidup saudara-saudara. Nah, itu terkait dengan anggaran dasar. Apa artinya anggaran dasar? Dan anggaran dasar dalam Fransiskan itu sendiri bukan satu tulisan yang sudah direncanakan oleh Fransiskus. Dalam wasiatnya itu Fransiskus sendiri mengatakan bahwa ketika saudara-saudara itu sudah mulai muncul, Tuhan menganugerahkan saya sebagai saudara. Saya tidak tahu mau buat apa, tetapi Allah sendiri yang mewahyukannya itu kepadaku. Jadi anggaran dasar itu tidak dipikirkan sebelumnya oleh Fransiskus bahwa dia punya persaudaraan. Dan pada akhirnya terbentuklah anggaran dasar cara hidup itu melalui satu tahap dan proses yang cukup panjang, tidak sekali jadi tersusun. Ya. Dan mulai dengan waktu itu mereka 12 orang pergi ke Roma, lalu kemudian ada satu tulisan kecil yang mengatur cara hidup mereka disebut dengan protoregula. Nah, protoregula itu tidak tersimpan dengan baik, mungkin tercecer, tapi kemudian dalam prosesnya perjalanan itu para saudara mulai menemukan kesulitan, ada banyak hal yang perlu harus dievaluasi, dilihat kembali, juga ada penyimpangan, tapi juga ada pertumbuhan. Lalu muncullah pembicaraan-pembicaraan itu dalam kapitel-kapitel dan akhirnya muncullah anggaran dasar tanpa bulan. Anggaran dasar tanpa bulan itu adalah rangkuman dari seluruh proses pergumulan saudara-saudara, baik hidup maupun misi mereka. Nah, tapi anggaran dasar tanpa bulan itu dia sendiri tidak memiliki kekuatan hukum, karena lebih banyak itu kutipan-kutipan kitab suci. Jadi dari segi yuridisnya, nilai yuridisnya itu kurang kuat. Nah, pada akhirnya supaya dia itu bisa memiliki kekuatan hukum, juga memiliki nilai hukum, lalu kemudian Paus melalui kardinal minta untuk mengevaluasi kembali anggaran dasar tanpa bulan itu, lalu kemudian dibantu oleh ahli-ahli hukum dari saudara-saudara Dina sendiri membantu Fransiskus untuk menyusun kembali anggaran dasar itu, sehingga pada tahun 1223 itu secara definitif pada tanggal 29 November 1223 secara definitif diteguhkan dengan bula Solet Annuere oleh Paus Honorius ketiga, sehingga secara definitif kita memiliki anggaran dasar itu. Jadi prosesnya cukup panjang dari 1221 sampai ke 1223 dari anggaran dasar tanpa bulan. Anggaran dasar dengan bulan itu dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Terima kasih. Jadi anggaran dasar itu adalah sebuah pedoman atau aturan hidup yang boleh dikatakan mengikat, ya, semacam itu. Dan pada hari ini kita sudah
ini selama 800 tahun. Jadi ini sebuah penghayatan terhadap aturan atau pedoman yang luar biasa karena boleh berlangsung selama 800 tahun. Pertanyaan saya berikutnya, Pater, kira-kira bagaimana para Fransiskan menghayati anggaran dasar ini selama 800 tahun ini? Ini waktu yang cukup panjang, cukup lama, dan boleh dikatakan ya pasti banyak perjuangan usaha yang dilakukan oleh para Fransiskan untuk menghayati anggaran dasar ini. Kira-kira bagaimana penghayatan para Fransiskan itu? Iya. Saya kira setiap zaman dengan perkembangannya itu memiliki satu tantangan tersendiri terhadap spiritualitas Fransiskan. Jadi sejak dari awalnya itu dia melalui sebuah proses ada perpecahan dalam ordo ya, dan itu pergumulan pemahaman yang berbeda dari para saudara terkait dengan kemiskinan. Lalu kemudian banyak menafsirkan kemiskinan itu kadang-kadang yang mengatakan ada penyimpangan, sehingga dalam wasiat juga Fransiskus belum meninggal, akhir hidupnya dia menulis sebuah wasiat itu, janganlah setiap saudara atau janganlah saudara-saudara mengartikan anggaran dasar dengan mengatakan beginilah anggaran dasar harus diartikan. Nah, Fransiskus amat hati-hati sebelum meninggalnya itu situasi dalam persaudaraan itu sudah mulai mengalami kesulitan terbesar. Kemudian terpecahlah persaudaraan itu menjadi, kita tahu sekarang menjadi tiga tarekat, tiga ordo, anggaran ordo konventual, kapusin, dan OFM sendiri. Nah, itu karena satu pemahaman yang berbeda terkait dengan menafsirkan bagaimana hidup dina atau kemiskinan itu sendiri. Nah, mulai mengalami proses itu, ada satu kesadaran. Poin bagi saya itu, para saudara mulai menyadari bahwa kita tidak bisa hidup dalam keterpisahan satu dengan yang lain, karena kita memiliki anggaran dasar yang satu, baik kapusin, konventual maupun OFM sendiri, tambah juga dengan ordo kedua, para wanita miskin, ordo klaris, baik klaris maupun klaris kapusin, dan ordo ketiga, regular maupun sekular, kita memiliki satu anggaran dasar yang sama, sumbernya dari satu, anggaran dasar satu Fransiskus. Dan ini membangun satu kesadaran, sekarang itu para saudara mulai menjalin kerjasama antar yang disebut dengan interfransiskan, antar Fransiskan, dan mulai membangun soliditas ini, mengatakan bahwa kita sebenarnya punya satu spiritualitas, hanya sejarah yang memisahkan kita. Karena itu orang semua kembali kepada sumber awal, dan mereka saat ini para saudara secara bersama-sama untuk menggali nilai-nilai Fransiskan itu, dan bahkan mulai berkembang juga dengan satu hal yang paling konkret itu adalah GPIC. GPIC itu bisa membangkitkan suatu relasi minimal yang saya tahu bahwa ada sejumlah karya para saudara itu yang berkembang, yang membuat mereka menghayati nilai-nilai kedinaan. Tapi GPIC ini sendiri cukup banyak hal yang bisa terakomodir ketika para saudara mulai membangun bidang ini untuk melihat ada kerjasama. Lalu kemudian ada kursus formator bersama yang nanti akan dibuat nanti, termasuk nanti bulan Maret itu ada pertemuan di sana. Lalu kemudian baru-baru ini dari Provinsi Mikhail itu coba mengorganisir itu ada sejumlah pertemuan untuk formasi inisial novis, postulan, lalu dengan junior. Mereka melakukan kursus bersama tentang kefransiskanan, menimba spiritualitas Fransiskan itu, sehingga dalam prakteknya itu bahwa memang terdapat tantangan, tapi ada suatu kebutuhan dan kerinduan untuk saling memperkuat satu dengan yang lain, saling memotivasi dengan yang lain. Dan sampai saat ini saya merasa bahwa semua saudara masih tetap berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai dasar karisma Fransiskan. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Jadi dari para Fransiskan ini tetap ada usaha untuk mempertahankan nilai-nilai dasar dan yang dasar ini. Lihat perkembangan zaman yang semakin menantang, dari pihak Fransiskan sendiri tetap ada upaya untuk mau bersatu, membangun persekutuan persaudaraan, karena spiritualitas Fransiskan itu dibangun atas dasar persaudaraan. Persaudaraan itu adalah sekolah kerendahan hati, sekolah kemiskinan, dan sekolah kedinaan.
Karena itu di sini tempatnya para Fransiskan mulai menyadari kita tidak bisa hidup dalam keterpisahan seperti sejarah yang menorehkan itu, luka itu untuk tarekat cukup dalam. Dan dengan satu kesadaran membangkitkan persekutuan hidup sebagai saudara atau saudari di antara para Fransiskan. Dan saya merasa kuatnya itu di situ. Dan mereka menghidupi itu sebagai satu saudara-saudara. Berkaitan dengan karena sudah ada upaya tadi dari pihak kita para Fransiskan untuk tetap mempertahankan atau menghayati anggaran dasar ini. Nah, kira-kira buah konkret dari penghayatan terhadap anggaran dasar ini seperti apa? Ada buah-buah konkret yang boleh dikatakan memberi semacam bentuk pewartaan kepada masyarakat luas semacam itu, sehingga banyak orang yang merasakan bahwa ya memang kehadiran para Fransiskan ini memberikan sebuah spirit khusus dari semangat hidup Santo Fransiskus sendiri. Kira-kira ada buah konkret yang terlihat di masyarakat seperti itu? Ya, saya kira tidak terlalu bombastis juga, tidak terlalu mau katakan bahwa tidak sedikit juga saudara-saudara masuk ke dalam kehidupan orang-orang kecil yang disebut dengan option for the poor itu tetap menjadi pilihan sampai saat ini, tetap menjadi pilihan untuk para saudara. Nah, saya bisa lihat itu bahwa pilihan-pilihan karya para saudara itu biasanya berada di daerah-daerah yang sulit. Dan itu masih dipertahankan sampai sekarang. Ya. Dan sedapat mungkin para saudara itu memilih untuk memberikan perhatian pada orang-orang kecil. Dan termasuk juga pengembangan hidup masyarakat itu juga ekopastoral sekarang itu mulai muncul. Mau mengatakan bahwa ada sejumlah saudara Fransiskan juga mulai mengembangkan ekopastoral. Kita di sini ada Elias Lobo yang cukup kuat untuk memberikan perhatian pada bagian itu. Lalu kemudian ada sejumlah saudara yang bekerja di paroki tapi sambil mengajarkan masyarakat di sini bagaimana memberdayakan mereka dengan usaha-usaha kecil, bidang pertanian, bidang perekonomian, dan sejumlah kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi bagi saya poin penting itu adalah keterlibatan, termasuk dengan misalnya di Provinsi Mikhail. Provinsi Mikhail itu sendiri juga para saudara itu di ekopastoral mereka di sawah, ya, lalu kemudian di bidang pertanian dan juga kompos, dan sekarang itu ada satu upaya yang juga dikembangkan oleh saudara-saudara di Jakarta juga bioenzi untuk mereka juga pernah mengerjakan hal itu dan sekarang sudah menjadi familiar bicara tentang bioenzi. Nah, bagi saya itu poinnya itu adalah para saudara masih tetap sampai sekarang itu buahnya masih ada. Buahnya itu adalah tetap memiliki suatu pilihan terhadap tempatnya itu adalah untuk orang kecil, orang sederhana. Jadi sama seperti apa yang dikatakan dalam Selano itu bahwa ordo ini harus dinamakan ordo saudara Dina. Saudara Dina berarti tunduk kepada semua orang, lalu kemudian melakukan hal yang yang paling sederhana atau hal yang tidak layak, lalu kemudian siap diperlakukan tidak layak, tapi juga mengerjakan pekerjaan yang juga dianggap tidak layak. Nah, dari segi tunduk kepada semua orang, sampai saat ini para saudara itu masih berjuang untuk taat kepada persaudaraan. Dan mereka punya komitmen, punya kesetiaan terhadap saudara-saudara dan terhadap persaudaraan. Dan untuk itu saya harus merasa bersyukur ya, berbangga atas saudara-saudara yang sudah dianggarkan Tuhan bahwa masih punya komitmen untuk tetap mendengarkan persaudaraan sebagai bagian dari bentuk kesaksian, ya, bentuk kesaksian untuk bagaimana bisa mendengar Tuhan melalui siapa saja, bukan hanya kepada pimpinan, tapi mereka juga bisa mendengarkan masyarakat di paroki-paroki, saudara-saudara itu dekat dengan umat, dan umat senang, dan ada beberapa yang cukup respect dengan mereka, dan mereka juga ya sejauh yang saya dengar secara pribadi mereka menyampaikan hal yang positif. Jadi bagi saya buahnya tetap masih terasa sama. Terima kasih saja 3 pertanyaan dari saya untuk paling tidak menyegarkan kembali spirit kita berkaitan dengan perayaan 800 tahun anggaran dasar ini. Jadi buah dari penghayatan anggaran dasar Santo Fransiskus ini adalah kebinaan, seperti yang tadi Pater sampaikan bahwa banyak saudara-saudara yang berkecimpung dalam karya-karya yang
memperhatikan orang-orang kecil. Jadi kiranya ini boleh menjadi catatan bagi kita para Fransiskan supaya senantiasa tetap pewartaan berkaitan dengan untuk memperhatikan orang-orang yang kecil sederhana seperti yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri, tetapi juga Bapa kita Sang Yesus. Mungkin saya tambahan lain itu adalah misalnya Bruder Agus juga di Hospice juga mau memperlihatkan bahwa itu buah dari penghayatan saudara-saudara. Saudara Minggus yang ada di Panti Asuhan, lalu kemudian saudara Lian yang di asrama, saudara Theo Tepa, dan sekarang juga Ronald yang juga di asrama, di Asmat. Jadi bagi saya itu adalah bukan soal apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara. Mungkin kita terlalu memikirkan, membayangkan bahwa saudara itu harus buat sesuatu yang megah, hebat, tetapi kehadiran saja, betah di tempat itu saja, itu arti kehadiran. Pilihan terhadap option for the poor untuk sebagian besar para saudara itu masih tetap memelihara dan masih punya sense Fransiskan yang merasa bahwa mereka ingin berada bersama dengan orang-orang kecil. Untuk baik Brother, itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan yang boleh terluangkan untuk kami bertanya berkaitan dengan ayat 800 tahun anggaran dasar. Jadi terima kasih banyak Brother. Terima kasih banyak. Selamat merayakan 800 tahun anggaran dasar pula pada tanggal 29 November 2023. Bye, see you. Bye. Okay.